Ini yang masuk kategori tandan tobrut, Mas Bro, yang paling gede ya. Jadi semua yang ada di kebun saya ini yang paling monster. Jadi lumayan tobrut gini. Kita turunkan dulu, Mas Bro. Jadi di usia 4 tahun ini buahnya sudah lumayan besar-besar. Jadi kalau sekilas hampir setara dengan punya tetangga yang sudah main egrek ya. Sementara kita masih main dodos tapi buahnya sudah tobrut ini. Waduh, satu biji. Wah, ini sekitar 25-an kilo ada ini. Bentar ya. Biar nampak jelas Masku, kalau memang sudah tobrut di umur 4 tahun ini. Mantap lah. Jos pokoknya. Halo Masku. Hari ini di tanggal 28 Juni 2025 panen kembali untuk varietas PPKS 239 Masku. Untuk batang ini ada 3 tandan. Ini sebenarnya belum terlalu masak, tapi udah layak diturunkan lah. Karena di fase trek ini rotasi panen 15 hari sekali. Jadi ini nanti kalau ditinggal di panenan 15 hari kemudian sudah banyak yang brondol. Jadi untuk kali ini kita turunkan saja. Jadi untuk satu batang ini ada 3 tandan. Ini kita turunkan dulu Mas. Satu. Ini ya, kita cek dulu ke sini. Nah, masih agak hitam-hitaman sih Mas. Tandan pertama, kita lanjut ke tandan kedua. Di sebelahnya sini Mas. Jadi di buah TM3 ini lumayan besar-besar untuk ukuran tandannya. Ya mudah-mudahan di akhir TM3 target 28 hingga 30 ton tercapai. Kita panen lagi. Ya, 2 tandan. Satu lagi. Nah, ini dia Mas. Kita gaskan dulu. Kita turunkan. Ya. Oke. Kita kumpulkan dulu Masku. Satu, dua, tiga tandan. Jadi kalau dilihat dari ukuran tandannya ini sudah mulai seragam. Kalau 15 sampai 20 kilo ini udah ada. Lumayan lah. Buah perdana di TM3. Jadi pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan panenan untuk bulan pertama di TM3 ya. Di bulan Juni 2025 ini merupakan bulan pertama di TM3. Bertepatan dengan fase musim trek. Ya, mudah-mudahan hasilnya nanti masih lumayan. Kita panas dulu Masku. Ini supaya standar pabriknya ketemu ya. Kita nggak menjual tangkai buahnya, yang kita jual adalah tandan segarnya ini. Ini supaya ramnya juga nggak merasa dirugikan ya, menimbang tangkai buah yang sebenarnya memang tidak laku di pabrik ya. Satu, dua, tiga. Jadi buat teman-teman, usahakan untuk tetap memangkas tangkai buah ini. Mau bagaimanapun juga, sebagai seorang petani kita juga harus menjadi petani yang jujur ya, supaya tidak merugikan orang lain, tidak merugikan pabrik.
Ini bermanfaat juga untuk pupuk kompos, Mas Bro. Kita lempar ke dekat batang pohon sawit kita. Nantinya akan terurai menjadi pupuk kompos. 3 tandan, Mas Bro. Kita cek yang sana. Di bulan Juli memang sedang mengalami fase trek terburuk biasanya, Mas Bro. Hasilnya paling rendah nanti kalau dibandingkan dengan hasil bulan-bulan berikutnya di TM3. Rata-rata ya masih seperti ini. Ini masih sisa buah TM2, Mas Bro. 1, 2, 3. Di sini ada masak 1. Kita turunkan dulu. Nah, ini sebenarnya standar masak yang baik itu seperti ini ya. Sudah ada yang berondol. 1, ini sudah jatuh 1, 2. Ya. Nah, yang di batang ini buah muda, Mas Bro. Jadi ya stoknya tinggal 1, 2, 3 tandan sama di sebelahnya, Mas Bro. Jadi nanti ini paling lama nanti buah panennya di TM3. Ini batang yang kedua, Mas Bro. Jadi kita cek juga yang di sebelah sana nantinya. Kita letakkan dulu. Kalau yang full sudah mantap, Mas Bro. Itu yang di atas sana itu buah TM3 sudah mulai masak kembali. Jadi fase trek di TM3 ini lumayan singkat. Berbeda dengan di TM2 kemarin, treknya lumayan lama. Itu di sekitar bulan 8, 9 itu baru ada peningkatan hasil panennya. Nah, di TM3 ini buah yang TM3 masaknya lebih cepat. Ya, mudah-mudahan treknya nggak begitu parah untuk tahun 2025 ini. Kita cek ke sini dulu. Ya. Ini yang buah memang TM3 yang full. Pak Markotop, Mas Bro. Jadi karena di bulan Juni ini kita memasuki musim kemarau. Jadi kemungkinan besar defisit air akan sangat tinggi di bulan Juni ini. Ketika kita melakukan pruning, usahakan ya, Mas Bro, daun dari pelepah kelapa sawit yang kita pruning itu kita manfaatkan sebagai mulsa, penutup media tanah di sekitar piringan sawit kita. Ini tujuan utamanya untuk mengurangi paparan panas matahari. Ya, karena bulan kemarau itu dimulai dari Juni, Juli, Agustus. Itu pasti fase musim kering ya. Tanaman kelapa sawit kita pasti mengalami defisit air. Nah, bagi tanaman yang mengalami stres berat, nantinya akan banyak menghasilkan bunga jantan. Itu teman-teman wajib ketahui karena pengaruh defisit air ya. Jadi tujuan utama kita memanfaatkan limbah daun kelapa sawit kita yang kita pruning ya. Kita bersihkan, kita sisipkan di bawahnya seperti ini. Tujuannya untuk menjaga agar media tanah kita itu tidak terlalu terpapar panas matahari. Jadi nanti hasilnya tanaman kita tidak terlalu mengalami defisit air, Mas Bro. Jadi meskipun terlihat limbah seperti ini ada manfaatnya kalau kita cerdas dalam proses penggunaannya. Jadi manfaatkan limbah yang memang tidak terpakai menjadi sesuatu yang bermanfaat. Pada akhirnya daun kelapa sawit yang kita tumpuk di antara piringan ini akan menjadi pupuk kompos. Jadi menjadi tambahan pupuk organik juga, meningkatkan kesuburan tanah pada akhirnya. Ini akan menjadi pupuk kompos organik ya. Jadi tanah topsoil kita nantinya akan tetap terjaga dari bahan-bahan yang memang sebenarnya dapat dihasilkan dari kelapa sawit kita sendiri, Mas Bro. Cuma rata-rata kalau pruning itu karena kebunnya mungkin luas, di pruning langsung ditumpuk di gawangan mati. Itu yang sering dilakukan, padahal yang sebenarnya ini masih bisa dimanfaatkan sebagai tambahan pupuk organik gratis ya, Mas Bro. Jadi nggak perlu beli. Karena di tempat saya jangkos itu lumayan mahal, antara 250 sampai 400.000 tergantung jauh dekat pabrik yang menyediakan komposnya itu ya. Semakin jauh maka harganya juga semakin mahal. Oke, Mas Bro. Jadi ini pohon yang ketiga yang buahnya full, yang kedua tadi habis. Oke ya, saya lanjutkan panen dulu. Nanti di akhir video akan saya sampaikan hasil panenan akhir di bulan pertama di TM3. Nanti supaya teman-teman tetap optimis
varietas PPKS 239 teman-teman supaya dirawat dengan baik. Jadi berdasarkan hasil kebun saya ini nanti teman-teman punya landasan, oh varietas PPKS 239 memang seperti ini produksinya. Jadi dengan perawatan yang baik maka kapasitas produksi teman-teman nantinya akan meningkat juga. Jadi saya harapkan teman-teman mau perlahan-lahan menerapkan sistem pemupukan yang benar ya. Mulai dari takarannya, konversinya, kalau diubah dari pupuk tunggal ke NPK bagaimana. Nanti hasil kebun teman-teman itu akan sama seperti kebun saya. Yang penting dijaga juga pH tanahnya supaya dalam proses penyerapan unsur hara itu menjadi lebih baik ya. Karena pengaruh pH itu sangat mempengaruhi pada penyerapan unsur hara. Jadi pH rendah maka unsur hara yang kita berikan itu nantinya akan terikat oleh besi dan aluminium. Itu teman-teman wajib memahami juga. Oke, tak lanjutkan panen dulu. Nanti di akhir video akan saya sampaikan hasil panenan TM3 di bulan pertama Juli 2025. Gaskan dulu Mas Bro. Wah, 20 sampai 25 kilo. Lumayan Mas Bro. Yang di atasnya habis, total buah muda kembali muncul Mas Bro. Ini ya. Ini bagian dari rupiah yang wajib kita kumpulkan Mas Bro. Jadi karena kemarin masih tidak terlalu merah, biarkan pada akhirnya berondol lagi di sana sampai. Repot kalau banyak yang seperti ini, kerjanya jadi tambah lama. Mau bagaimanapun juga tetap disyukuri, jangan lupa varietas PPKS 239. Panenan di bulan Juni 2025 ini masih 3 kali panenan ya, di tanggal 31 Mei 2025, kemudian di tanggal 14 Juni 2025 dan di tanggal sekarang 28 Juni 2025. Jadi selama di bulan Juni ini masih bisa panen 3 kali ya, walaupun di tanggal 31 Mei ya, karena memang bulan Mei itu tanggalnya sampai 31 hari. Jadi totalnya masih bisa 3 kali panenan untuk awal TM3 di bulan Juni 2025. Oke Masku, hari ini saya sampaikan hasil panenan TM3 di bulan Juni 2025. Jadi selama bulan Juni ini bisa 3 kali panen, dimulai dari tanggal 31 di bulan 5, kemudian di tanggal 14 bulan 6 dan di tanggal 28 bulan 6. Hari ini ya, di tanggal 28 bulan 6. Langsung saja Masku. Untuk panenan di tanggal 31 bulan 5 2025 total mendapatkan tonase kotor 880 kg dengan potongan 53 kg dan berat bersihnya 827 kg. Nah untuk harganya masih di Rp2.870 Mas Bro. Nah itu kalau pendapatan uangnya bersih di luar potongan bongkar mendapatkan Rp2.363.490. Nah itu panenan di tanggal 31 bulan 5. Kemudian untuk panenan di tanggal 14 bulan 6 2025 tonase kotornya mendapatkan 710 kg, kemudian potongannya 43 kg dan berat bersihnya mendapatkan 667 kg. Harganya mengalami penurunan di Rp2.740. Nah ini pendapatan uang bersihnya ya Mas Bro, Rp1.817.000. Kemudian sekarang di tanggal 28 Juni 2025 sudah panen kembali dengan berat kotornya mencapai 770 kg, potongan 46 kg dan berat bersihnya 724 kg. Harganya naik Rp20 dari panenan sebelumnya di tanggal
14 Juni ya, di harga Rp2.760, jadi naik Rp20. Jadi untuk pendapatan uangnya di panenan 28 Juni ini mendapatkan Rp1.988.240. Jadi ini hasil panenan untuk bulan Juni di awal TM3 ya. Jadi lumayan lah. Jadi selama bulan Juni ini pendapatan uang panenan di Juni ya, totalnya mendapatkan 6.225.000. Itu udah hasil bersih panenan di bulan Juni. Kemudian dengan total tonase selama di bulan Juni ini mendapatkan 2 ton 360 kilo. Untuk sementara waktu BCR masih tetap di angka 7,7 kilo Mas Bro. Pendapatan total jumlah tandan di bulan Juni 298 tandan. Jadi meskipun masih di musim trek ya masih lumayan lah, masih bisa mendapatkan 2 ton 360. Nah kemungkinan di panenan di bulan Juli 2025 ini baru akan mengalami penurunan ya, kemungkinan 1,5 ton untuk panenan di bulan Juli besok, karena memang rata-rata memang sudah banyak yang habis ya, walaupun yang buah TM3 sudah ada yang mulai produksi, mudah-mudahan ya nggak terlalu parah lah nanti di bulan Juli 2025. Oke Masku, jadi ini tadi hasil panenan selama bulan Juni 2025. Jadi buat teman-teman yang masih menanam varietas PPKS 239, saya harap benar-benar merawatnya dengan baik nanti supaya hasilnya bisa sama seperti apa yang saya dapatkan hari ini. Jadi tetap semangat, jangan lupa dirawat dengan sebaik-baiknya. Nanti hasilnya seperti ini Mas Bro. Ini buah TM3 ya, mudah-mudahan di bulan Juli ini sudah mulai masak, karena yang lainnya sudah ada juga yang mulai masak. Karena ini sudah sempurna Mas Bro, tinggal menunggu masaknya saja. Oke ya, jadi mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Tetap semangat dalam merawat kebun kelapa sawitnya. Ingat selalu Masku, gunakan bibit dari Balai Benih Resmi supaya nanti kedepannya lebih baik lagi ya. Jadi kalau yang minat PPKS 239 performanya memang seperti ini, seperti apa yang saya sampaikan. Kalau mau pakai Balai Benih lainnya, mau pakai SJ atau mau pakai TN1 silahkan, karena itu memang berasal dari Balai Benih juga. Tetap semangat, dirawatlah dengan baik supaya hasil kedepannya lebih baik lagi.